Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Metodologi Peradaban Islam kelas 1A Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya sendiri Asri Dwi Lestari, NIM 222111022, dan anggota kelompok saya yang lainnya ada Barokah Putriani Ningrum, NIM 222111019, ada Husna Zaira Sofa, NIM 222111020, terus Delica Rosali dengan NIM 222111028, lalu Hanum Nabila Kusumaratih dengan NIM 222111035. Di sini kami akan mempresentasikan bab Islamisasi ilmu pengetahuan. Pembahasan pertama ini saya akan menyampaikan konsep teori, yaitu konsep teori dari ilmu pengetahuan dan dimensi Islam dalam konsep kebenaran. Konsep ilmu pengetahuan dan dimensi Islam ini menjadi fondasi dasar bagi kita dalam melihat dan menyaksikan terjadinya Islamisasi ilmu pengetahuan. Terdapat dua konsep yang sekarang ini akan kita bahas, yaitu pertama konsep ilmu pengetahuan, kedua konsep Islamisasi dalam melihat kebenaran. Lalu kita akan membahas konsep yang pertama, yaitu konsep ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini banyak diartikan para tokoh sebagai kumpulan dari pengetahuan-pengetahuan yang tersusun secara sistematis, atau bisa diartikan utuh, menyeluruh, bahkan mampu menyampaikan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya, dan bisa diukur juga, diuji, bahkan diamati. Menurut kajian secara substansinya, dunia ilmu pengetahuan berada dalam posisi benar atau salah. Dalam hal ini, ukuran benar dan salah akan diukur secara ilmiah, yakni dengan kaidah-kaidah keilmiahan. Nah, di luar dari keilmiahan, sebuah ilmu pengetahuan dapat dilihat juga dalam sudut pandang filsafat ilmu. Dalam kajian filsafat ilmu ada 3 hal yang menjadi dasar sebagai tolak ukur sebuah objek dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama ada ontologi. Ontologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu ontos, yang berarti sesuatu yang berwujud, kemudian logos yang berarti ilmu. Jadi ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat kebenaran segala sesuatu yang ada. Ontologi juga dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Lalu kemudian ada kedua, epistemologi. Epistemologi ini juga sama seperti ontologi, yaitu berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari 2 kata, yaitu epistem yang berarti pengetahuan, lalu kemudian sama seperti tadi logos berarti ilmu, sehingga epistemologi berarti sebagai ilmu. Dalam konsep kebenaran, Islam di sini diartikan sebagai agama yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Agama yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad SAW ini merupakan agama penyelamat, di mana Islam yang berasal dari kata aslamah yang artinya keselamatan. Dalam hal ini, khususnya, Islam menyangkut suatu kebenaran tersebut hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan wujud atau substansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ilmu pengetahuan atau flevaluhu atau bebas nilai dalam konteks ini ilmu pengetahuan dalam ruang lingkupnya bersifat profan yang dapat diartikan sebagai pembahasan yang terjadi inventaris normatif sehingga menimbulkan ilmu pengetahuan itu bersifat laden kalu atau syarat akan nilai-nilai. Hal ini beda dengan dimensi Islam yang melihat ruang lingkup pengetahuan melalui proses yang dinamikanya sebagai sakralitas pengetahuan.
di mana pengetahuan selalu dibentukkan oleh nilai-nilai pengetahuan. Selanjutnya, latar belakang adanya konsep Islamisasi. Al-Atas, salah seorang cendekiawan Muslim, mengatakan bahwa pengetahuan barat telah membawa pada keadaan yang anomi dan skeptif. Menurut Al-Atas, dualisme tidak mungkin diselaraskan karena terbentuk dari ide-ide, nilai-nilai, kebudayaan, keyakinan, filsafat, agama, doktrin, dan teologi yang bertentangan. Namun, realitas dan kebenaran dalam Islam dengan metode yang menyatukan atau yang biasa kita kenal konsep tauhid. Pandangan hidup Islam bersumber kepada wahyu yang didukung oleh akal dan intuisi. Substansi agama seperti keimanan dan pengalamannya, ibadahnya, doktrinnya, serta sistem teologinya telah ada dalam wahyu dan dijelaskan oleh Nabi. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi paradigma atau cara pandang yang berbeda antara nilai-nilai barat dan nilai-nilai keislaman. Ismail Raji Al-Faruqi yang mengatakan bahwa umat Islam saat ini berada dalam keadaan yang lemah. Sebagian kaum muslimin tergoda oleh kemajuan barat dan berupaya melakukan reformasi dengan cara westernisasi. Dikatakan hal itu telah menghancurkan umat Islam dari ajaran Al-Quran dan hadis. Jika melihat kedua alasan atau latar belakang perlunya Islamisasi menurut kedua tokoh ini, maka akan terlihat adanya kesamaan pemikiran, yaitu bahwa peradaban yang dibawa oleh Barat adalah peradaban yang menjunjung tinggi nilai dikotomis. Al-Atlas lebih melihat dan menganalisa permasalahan yang muncul di dunia Islam sekarang ini adalah pengaruh eksternal yang datang dari Barat, sedangkan Al-Faruqi melihatnya dari masalah internal itu. Definisi Islamisasi ilmu pengetahuan. Definisi Islamisasi ilmu pengetahuan mengarah pada konsep ilmu pengetahuan dan Islam itu sendiri. Islamisasi ilmu pengetahuan ini diterapkan oleh Al-Atas, yaitu pembebasan manusia dari tradisi magic, mitologis, animistis, kultur nasional yang bertentangan dengan Islam. Menurut filsafat dan praktik pendidikan Islam, Islamisasi merupakan suatu proses menuju bentuk asalnya yang tidak sekuat proses evolusi dan devolusi. Berdasarkan pernyataan Al-Atas menunjukkan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan diharapkan bisa membebaskan kaum muslim yang bertentangan dengan Islam bahkan menjadikannya sekuler. Nah, sedangkan menurut Al-Faruqi, Islamisasi adalah usaha untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, rasional, empiris, dan filosofis dengan tetap merujuk kepada kandungan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Proses Islamisasi ilmu pengetahuan. Prinsip-prinsip pokok yang menjadi fondasi dasar bagi ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu tauhid, keyakinan bahwa Allah itu satu. Yang kedua adalah syariah, refleksi panggilan hati manusia yang berakidah. Yang ketiga adalah akidah, yaitu dasar atau landasan yang mendorong manusia untuk menjalankan syariat Tuhan. Ketiga prinsip pokok tersebut haruslah menjadi fondasi dasar bagi ilmu pengetahuan yang ada. Islamisasi ilmu pengetahuan ini bisa dilaksanakan dengan dua cara, yaitu yang pertama, dengan cara mengislamkan ilmu pengetahuan yang ada maupun yang masih dalam tahap berkembang. Yang kedua, dengan cara mengilmukan Islam. Dari kedua konsep Islamisasi, ilmu pengetahuan ini dibahas oleh kedua tokoh besar dalam gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan, yakni Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Dalam pandangan beliau, proses Islamisasi ilmu ini bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama, melakukan proses pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat, yaitu berarti menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat menjadikan peluang-peluang terjadinya budaya yang dapat menimbulkan suatu peradaban yang dihasilkan orang Barat. Yang kedua, dengan memasukkan elemen-elemen Islam dan konsep-konsep kunci ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Yang berarti konsep kedua Syekh Naqib Al-Atas ini menindaklanjuti konsep yang pertama, yaitu memasukkan nilai-nilai Islam dan unsur-unsur ilmu pengetahuan tersebut. Yang kedua, Ismail Raji Al-Faruqi, di mana Al-Faruqi berpendapat bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan ini dilakukan dengan cara menjadikan konsep tauhid sebagai fondasi dalam ilmu pengetahuan. Tauhid atau keesaan Allah. Beliau berpandangan bahwa suatu yang esa atau mengandung unsur ketuhanan yang satu merupakan esensi dari segalanya.
yaitu tentang bagaimana menciptakan ilmu pengetahuan yang sifatnya bertauhid atau mengandung unsur keesaan. Yang kedua, kebenaran ilmu pengetahuan. Kebenaran dalam Islam harus diintegrasikan pada nilai-nilai kebenaran ilmu pengetahuan. Kebenaran ilmu pengetahuan di sini kita kenal sebagai kebenaran yang melalui hukum-hukum logika yang dijadikan patokan untuk tolak ukur standar kebenaran. Yang ketiga, kebenaran Islam. Kebenaran Islam bersumber pada wahyu dan kebenaran akal, selagi tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam dalam proses mengolahnya dengan akal manusia. Jadi, islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Farabi ini haruslah mengintegrasikan konsep kebenaran yang ada pada ilmu pengetahuan yang bersumber pada akal dan pengalaman dengan konsep kebenaran Islam yang terletak pada keyakinan melalui ayat-ayat yang memiliki sakralitas dalam agama tersebut.